Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Bu Ari. Seperti janji kita kemarin ya, kita akan berbincang-bincang sebentar. Oh iya Bu Dayu, terima kasih atas waktunya dan sudah mengingatkan saya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Bu Dayu akan berbicara tentang keterampilan coaching mengenai alur tirta bersama Koci Ibu Bu Eka ya Bu Dayu. Jadi saya yang akan mengamati Ibu, bukan begitu Bu Dayu? Ya Bu Ari, benar sekali. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai observasi, saya perlu menginformasikan rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini. Hmm, baik Bu, supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti terkait dengan proses coaching saya. Begini Bu, pada saat coaching, coach dan coachee itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Adapun penilaiannya itu menurut kriterianya itu ada 3 Ibu. Yang pertama tidak dilakukan, yang kedua itu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Sedangkan yang ketiga itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan presensi dan memaksimalkan potensi. Begitu Ibu. Ya Ibu, Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu Dayu? jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Oh, begitu. Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana yang akan Ibu lakukan untuk observasi ini, Bu Dayu? Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan mendengarkan aktif Ibu. Karena sebagai seorang coach seharusnya mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit bicara. Fokus dan pusat komunikasi pada diri coach. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coach. Iya, Ibu. Kira-kira apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Nah, indikator tercapaian adalah saya harap nanti coach saya mampu menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, Ibu. Baik Bu Dayu, semuanya telah saya catat. Jadi untuk mengetahui bagaimana Bu Dayu mencapai keinginan sesuai harapan dalam mengembangkan kompetensi coaching ini, kira-kira kalau boleh saya tahu kapan Ibu akan melakukan percakapan coaching ini dengan coach Ibu, Bu Dayu? Kebetulan hari ini, Bu, saya sudah janjian dengan coach saya bahwa hari ini akan ada kegiatan coaching dan akan disaksikan oleh Ibu Ari untuk diobservasi agar saya dapat mengetahui keterampilan coaching saya, apakah sudah berkembang atau belum, Ibu. Baiklah Bu Dayu, demikian artinya saya akan melakukan observasi antara coach Bu Dayu dan coachingnya Bu Eka. Jadi kegiatan pra observasi hari ini saya cukupkan dulu. Nanti saya akan mengamati percakapan Bu Dayu. Sesuai yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa saja yang ingin Ibu harapkan. Silahkan Bu Dayu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi Bu Dayu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Dayu.
Selamat pagi Bu Eka, silakan Ibu. Saya lagi tidak sibuk kok Bu. Terima kasih ya Bu Dayu. Boleh saya minta waktunya ya Bu Dayu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika melaksanakan supervisi oleh guru senior. Baik Bu Eka, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini loh Bu Dayu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari guru senior. Katanya saya melakukan supervisi, guru seniornya melakukan supervisi ya Bu. Guru seniornya nampak keberatan ketika saya mengajar tanpa teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu Eka. Nah, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara begitu loh Bu Dayu. Materinya kan sudah saya kuasai. Oh, apa kelebihan yang dirasakan Bu Eka saat tidak menggunakan buku teks Bu Eka? Ya Bu Dayu, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan kemudian juga hal tersebut sudah terimplementasi dalam Merdeka Mengajar. Oh iya, kalau boleh tahu lagi nih Bu Eka, pada saat Bu Eka mengajar, Bu Eka menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan tambahan dari internet Bu Dayu, seperti dari video ya, saya ngambil dari YouTube. Kemudian ada juga artikel ilmiah dari internet. Oh, benar ya. Menurut Bu Eka, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid ya Bu Eka? Ya benar Bu Dayu, kalau saya pikir-pikir penggunaan teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh iya, iya, saya setuju dengan Bu Eka. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik justru ya Bu Eka ya. Iya Bu Dayu, benar. Jadi sekarang apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sih saya akan menghadap kepala sekolah dulu ya Bu Dayu untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa guru senior. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan guru senior supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Ya, apa yang akan Bu Eka sampaikan kepada guru seniornya Bu Eka? Saya akan mengatakan, saya akan mengajar menggunakan banyak sumber, di antaranya buku teks, kemudian internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar tersebut. Wah, bagus sekali rencana Bu Eka ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya Bu Dayu. Nah, apa komitmen dari Bu Eka terhadap rencana Bu Eka ini Bu Eka? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar ya, untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur perpaksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada anak-anak di kelas, Bu. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Bagus sekali ya idenya Bu Eka. Saya sangat mendukung hal itu Bu Eka. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Eka ya Bu Eka. Iya, terima kasih loh Bu Dayu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa semua ya Bu Dayu. Dan semua juga kita didukung dalam pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar. Ya, setungkara ya Bu Eka. Semoga terjadi seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Dayu sekali lagi.
Nah, Bu Dayu, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Saya sudah amati percakapan Ibu dan sudah saya dengarkan percakapan Ibu dengan coach Ibu, Bu Eka. Selamat siang juga, Bu Eka. Selamat siang Bu Ari. Bagaimana kira-kira Bu Dayu, apa yang Ibu dapatkan tadi? Saat coaching tadi, saya rasa saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita Ibu, di mana tujuan sudah saya sampaikan, sudah tercapai, identifikasi masalahnya juga, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Selain itu juga, saya juga sudah mempraktikkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Ibu. Baiklah Bu Dayu, selanjutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang mana bebas dari penilaian dan asumsi serta fokus pada area yang ingin dikembangkan. Ya, Ibu. Jadi begini Bu, menurut saya sebagai observer Budayu dan Bu Eka dalam percakapan coaching tadi sudah mengikuti alur Tirta ya Bu, dan percakapan coaching juga sudah berjalan dengan baik Budayu. Nah, Budayu sudah mempraktikkan kompetensi coaching yaitu hadir secara penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah berusaha menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Eka, sehingga Bu Eka dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, percakapan coaching yang Ibu lakukan bersama coach tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Begitu ya Bu Dayu. Ya, terima kasih Bu Ari sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Dayu, berdasarkan percakapan coaching tadi, kompetensi coaching apalagi yang ingin Bu Dayu kembangkan kira-kira Bu Dayu? Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi adalah kemampuan mendengarkan secara aktif, Ibu. Karena menurut saya, kemampuan mendengarkan aktif itu perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh coach dan untuk memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap oleh coach. Iya. Selanjutnya, apa langkah Bu Dayu yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi mendengarkan aktif Bu Dayu? Jadi, untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini, pertama-tama saya harus memberikan perhatian lebih. Tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian, berbicara lebih sedikit, mampu menangkap kata kunci yang terucap oleh coach. Selain itu juga saya perlu mencari referensi lain, baik itu dari YouTube ataupun dari sumber lainnya yang terkait dengan praktek coaching, Ibu. Oke, jadi Bu Dayu ini akan mencari referensi dulu gitu ya Bu. Nah, ini kapan yang akan Ibu laksanakan untuk mencari referensi ini Bu Dayu? Kalau untuk mencari referensi itu sekarang bisa saya lakukan saat ini juga, Bu, karena kan mengakses internet pun sekarang sudah gampang, Bu, dimanapun, kapanpun itu bisa. Yang penting kita punya alatnya, kita punya smartphone yang kita gunakan, Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu Dayu akan segera mencari referensi tersebut. Jadi, kapan Bu Dayu rencanakan akan praktek coaching lagi? Ya, mungkin saya akan melaksanakan praktek coaching ini bila ada teman atau siapa yang akan mau di coaching sama saya. Saya akan mempraktikkan coaching saya lagi, Bu. 1 atau 2 minggu lagi mungkin, Ibu.
Baik, jadi Bu Dayu akan melaksanakan coaching lagi yang intinya asalkan ada coach yang mempunyai permasalahan dan kita bisa membantu menjadi coach-nya. Bukan begitu Bu Dayu? Ya, benar sekali, Bu. Nah, jadi untuk melakukan progres-progres nanti, kapan ya Bu Dayu kita akan bertemu lagi? Ya, kalau sesuai rencana 1 atau 2 minggu lagi, Bu Ari. Baik Bu, 1 atau 2 minggu lagi ya Bu Dayu. Oke, siap Bu Dayu. Saya nanti akan meluangkan waktu saya juga untuk membantu Bu Dayu mengetahui kompetensi coaching yang Bu Dayu miliki. Baik, Bu Ari. Terima kasih banyak ya, Bu Ari. Iya, sama-sama Bu Dayu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa Bu Dayu. Sampai jumpa juga, Bu Ari.